Awalnya saya jual plat itu dengan manual, artinya plat itu saya jual dalam bentuk bahan baku saja, tanpa saya inovasi, sehingga tatkala saya kulaan plat, ya saya jual dalam bentuk plat. Kenalkan, nama saya Haris Hasanuddin, kelahiran Trenggalek 25 Maret tahun 1970, jadi sudah usia 53 ini. Jadi saya berasal dari Desa Ngadirejo, Pogalan, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek. Jadi asli putra daerah dari Trenggalek, ya Mas. Saya mengawali bisnis ini, yakni bisnis saya itu bergerak di bidang perbesian. Jadi saya menyediakan besi seperti hulu, kemudian hulu itu ada hulu galvanis, ada hulu plafon, ada kanal-kanal, ada pipa-pipa, pokoknya yang terkait dengan besi, termasuk juga atap-atap ini, atap untuk perumahan, untuk rumah, atau untuk kanopi gitu. Tapi saya juga, karena besi, saya juga punya besi plat itu, jadi besi plat itu. Akhirnya setelah berjalan bisnis saya kurang lebih berjalan hampir 2 tahun, saya mempunyai pikiran, bagaimana kalau ini kita inovasi yang lebih menarik lagi. Plat ini tidak kita jual dalam bentuk bahan baku, tetapi bisa kita bentuk ukir atau yang menarik, karena plat itu nanti salah satu diantaranya bisa untuk pagar, pagar rumah. Nah, kalau untuk pagar rumah perlu ada seni-seni di situ. Maka kemudian dari situlah saya berpikir untuk memulai bisnis baru, bagaimana plat besi ini bisa diukir dengan ukiran yang cantik. Nah, ternyata saya melihat ada kesempatan, yakni untuk pengadaan mesin keting ini, begitu. Suka dukanya, kalau bisnis itu bicara suka dukanya pasti ada ya. Semua pekerjaan itu pasti ada suka dan dukanya, termasuk dalam hal catering ini ya. Dalam hal catering ini, usaha catering ini. Ini juga ada suka dukanya. Salah satu sukanya diantaranya adalah menurut saya ini adalah pekerjaan, sebuah tantangan ya. Sebuah tantangan di mana kita ditantang untuk bisa berinovasi, untuk bisa mengembangkan seni di dunia besi itu. Jadi walaupun besi itu kelihatan keras, ternyata kalau kita sentuh dengan sentuhan hati, dengan seni, itu besi yang keras itu akan menjadi sesuatu yang indah, ternyata begitu. Itu hal menarik menurut saya, itu hal yang menarik, dan saya senang untuk melakukan itu. Tetapi tentu saya berkolaborasi dengan teman-teman saya yang mereka sudah mempunyai keahlian di bidang IT, umpamanya seperti itu. Itu sukanya. Ya kalau namanya dukanya itu pasti tatkala order itu lagi sepi, itu yang menjadi duka kita. Jadi, karena salah satu di antara konsumen kita itu adalah ya, tatkala konsumen rame berarti kita akan, kalau tidak rame itu kan akan menjadi sedih, kira-kira seperti itu. Salah satu visi misi atau misi besar kami adalah dalam rangka bagaimana dengan saya mencoba mendirikan bisnis ini, tiada lain adalah tentu agar ini bisa bermanfaat tidak hanya saja pada diri kami sendiri, pada keluarga kami, tetapi lebih-lebih juga bisa bermanfaat dengan adanya bisnis ini. Orang-orang yang ada di sekitar akan bisa bekerja sama dengan kita, atau paling tidak tadinya tidak ada kerjaan, maka dengan saya membuka lahan seperti ini, maka yang lain diharapkan juga bisa menikmati
dalam pengertian bisa bekerja sama dengan kita, bisa masuk kerja di sini, sehingga akan memunculkan peluang lapangan pekerjaan baru lah, kira-kira seperti itu. Itu misi yang paling utama menurut saya. Untuk produknya, salah satu produknya secara umum itu adalah hal-hal yang terkait dengan ini pagar rumah. Itu kalau bisa diambil contoh ini yang di belakang saya ini juga merupakan hasil castingan dari perusahaan kami. Ini sebagai contoh, itu salah satu diantaranya. Tetapi di daerah sini ini yang sering teman-teman minta tolong untuk cutting ini adalah grill salon. Jadi di sini ini kan banyak persewaan untuk acara hajatan. Itu kalau di desa itu biasanya kan ada pakai salon yang besar itu. Maka di salon itu ada grillnya, itu ada di depannya itu. Nah, grill inilah yang kita buat. Yang barangkali nanti bisa dilihat pas tepatan ini ada juga orang yang pesan grill. Sehingga kami coba membuat desain secantik mungkin untuk bagaimana grill salon ini bisa menjadi andalan kami nanti. Kalau di kami nanti mungkin biayanya bisa efisiensi 50% dibanding mungkin beli grill secara langsung ya. Jadi selama ini yang paling banyak diminati di kami ini adalah grill salon itu. Jadi, begini sistemnya nanti tatkala customer itu biar puas, maka harus ada komunikasi dulu lebih awal. Kita mencoba memberikan senyaman mungkin, jadi senyaman mungkin. Contoh begini, senyaman mungkin itu. Jadi dari pihak customer itu minta apa dulu, modelnya bagaimana. Kalau mereka itu memiliki motif atau model yang dia punya, maka kita sesuaikan semampu kita untuk mengikuti kemauan si customer itu. Tatkala mereka tidak punya, maka kita sudah siapkan itu bank gambar, bank motif itu sudah ada. Mungkin kalau pagar itu sudah ada 1000 lebih, itu 1000 lebih. Kalau dia dari 1000 tidak ada yang cocok dan kemudian dia mempunyai pilihan lain gambar, tidak apa-apa, kita layani juga. Jadi untuk pemasaran itu saya kan baru 2 bulan ya melangkah di bisnis ini, sehingga hari ini saya masih istilahnya getok tular ya, dari teman, kemudian dari pelanggan saya yang teman-teman tukang las itu yang sudah lama, karena saya sudah 2 tahunan kan bergerak di bidang perbesian ini. Nah, teman-teman yang biasanya belanja, kita tawari, kemudian saya punya mesin baru loh, kalau ingin nyoba, ayo gabung dengan kita. Itu kita tawari seperti itu. Saya bilang masih manual sih, sehingga saya belum mengonline kanan itu belum. Jadi kita masih offline ini untuk pemasarannya, yakni dengan kerjasama dengan teman-teman tukang las itu. Kemudian kalau grill tadi dengan paguyuban tukang salon itu kita komunikasi. Kenapa saya memilih cutting fiber ini? Karena di wilayah sini untuk cutting fiber ini masih agak jarang. Yang sudah ada itu memang pakai plasma. Kelihatannya para customer itu pengennya memperoleh hasil yang tanpa harus kerja 2 kali. Jadi dengan cutting fiber ini mereka berharap sekali cutting ini bekerja 1 kali, maka langsung finishing. Finishingnya apa ya? Diamplas sedikit, kemudian langsung dicat, selesai. Jadi tidak perlu pakai dempul dan lain sebagainya. Jadi ya sudah, tinggal ngalusin sedikit saja. Kalau cutting fiber ini maka sudah jadi. Sehingga kenapa saya milih mesin ini, karena dengan mesin cutting fiber ini bisa menghasilkan
pekerjaan yang cepat dan hasilnya lebih halus. Jadi saya dulu sebelum memilih ke Deprint itu untuk pengadaan mesin ini, memang saya awalnya juga masih bingung ini di mana dan gimana cara beli mesin ini. Orang bilang banyaknya, wah ini jauh ini belinya, terus ke sana, ke negara sana, ke luar negeri dan lain sebagainya begitu kan. Akhirnya saya juga buka-buka web, buka-buka TikTok gitu. Kemudian saya nemukan di situ ada tampilan-tampilan yang ditawarkan oleh Deprint lah. Dari situlah kemudian saya mencoba tahu alamat Deprint itu di mana. Maka kemudian setelah tahu, saya langsung berkunjung ke Deprint dan mengadakan komunikasi dengan teman-teman pihak pemasaran. Nah, disitulah kita terjadi diskusi dan akhirnya yaitu saya yakinkan hati saya untuk membeli Keting Plasma itu. Sampai saat ini untuk pelatihan dan pelayanan dari Deprint cukup bagus, saya katakan cukup bagus lah, karena setiap ada kendala yang mungkin saya kesulitan sekecil apapun terkait dengan mesin itu, dari pihak Deprint, dari teman-teman teknisi memang cepat, saya kira lebih cepat lah untuk segera menanggapi dari keluhan-keluhan. Dan ya tentunya ini sekaligus harapan saya juga, harapan terkait dengan pelayanan dari Deprint, jangan berhenti di sini. Artinya saya ini kan butuh asuhan yang terus, dalam pengertian untuk mesin ini kan tidak bisa sehari 2 hari, sebelum 2 bulan ya, karena butuh istilahnya jam terbang yang tentu dari jam terbang itu nanti diharapkan bagaimana untuk ngopeni mesin tetap awet, dan kemudian tatkala ada kendala yang sifatnya spontanitas, ya saya harap nanti dari Deprint nanti juga lebih cepat menanggapi, sehingga saya pun juga bisa maksimal mengoptimalkan kerja mesin ini dengan komunikasi yang bagus. Jadi sesungguhnya kalau keinginan itu banyak sekali ya untuk pengembangan bisnis di dunia kreatif itu ya. Tentunya selain dengan menggunakan bantuan cutting fiber ini, sebenarnya pengen juga itu untuk akrilik itu sebenarnya begitu. Cuma itu nanti noto napas dulu. Kalau ini sudah kuat barangkali ya, kalau ini sudah kuat kakinya, kemudian sudah eksis dan betul-betul sudah mempunyai customer yang baik, sangat tidak menutup kemungkinan menambah bisnis bentuk kreatif lain, sangat pengen sekali. Tapi tentu biar ini kokoh dulu lah. Kalau ini nanti sudah kokoh, baru saya inginlah untuk ekspansi ke yang lainnya. Jadi dalam rangka memilih bisnis itu, menurut saya itu lihat dulu peluang, gitulah kira-kira ya. Jadi lihat dulu peluang yang ada. Kalau kemudian kita sudah bisa membaca peluang yang ada itu, tentu peluang itu kita lihat apakah di situ sudah banyak orang yang melakukan atau belum, itu kan. Jadi salah satu di antaranya ciri ada peluang atau tidak. Kalau itu belum ada dan kemudian kita memiliki sebuah keinginan untuk menciptakan itu, ya segera lakukan saja, jangan terlalu banyak angan-angan gitu. Satu langkah itu lebih berarti dan berguna daripada 1000 angan-angan tapi belum pernah melangkah sama sekali. Untuk saudara-saudara, teman-teman, para customer yang mengendaki pelayanan kami terkait dengan cutter fiber ini, bisa menghubungi di kontak kami. Berada di wilayah Ngadirejo, tepatnya di sebelah barat alun-alun di Ngadirejo, di toko Mitra Rizki, atau di toko kami yang ada di
Sukoanyar di di Desa Sukoanyar, Kecamatan Pakel, di toko Mitra Rizky. The Prince, buat usaha jadi mudah.